Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bersyukur pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bangun dari tempat tidur dan tentu untuk melanjutkan aktivitas atau kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita bekerja, sebelum kita berangkat ke sekolah, sebelum kita melakukan pekerjaan kita, mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mendasari kehidupan kita pada pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan, kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap firman yang akan kami dengarkan. Biarlah menjadi dasar dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya ambilkan dari kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang kedua. Amsal pasal 21 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia ini, kita berkomunikasi, kita hidup berdampingan dengan orang lain. Kita hidup berdampingan dengan masyarakat, di mana setiap individu, setiap pribadi punya ciri khas yang berbeda, ya, punya watak atau karakter juga yang berbeda. Ada orang yang merasa paling benar, tetapi juga ada orang yang benar. Apa sih artinya?
Pagi ini Bapak Ibu, renungan akan saya beri judul Jangan Merasa Paling Benar. Jangan merasa paling benar. Apa bedanya, saudara? Orang yang merasa paling benar dengan orang yang benar. Saya membaca beberapa artikel. Orang yang merasa paling benar itu biasanya tidak pernah mengakui kesalahan, sekalipun orang itu salah. Yang kedua, biasanya orang itu tidak mau introspeksi, tidak mau menilai dirinya sendiri. Karena apa? Sudah mengaku bahwa saya benar, saya yang paling benar. Nah, orang yang seperti itu juga biasanya sulit menerima masukan, sulit menerima nasihat, sulit menerima kritikan dari orang lain. Karena apa? Dia merasa paling benar. Biasanya orang tersebut selalu berkata, berpikir dan berbuat sekendak hati tanpa memperdulikan orang lain. Apakah orang lain itu sakit hati? Apakah orang lain itu kecewa? Atau bagaimanapun juga orang itu tidak memperhatikan. Itu orang yang merasa paling benar. Bagaimana dengan ciri-ciri orang yang benar, saudara? Orang yang benar itu tidak berpikir bahwa dirinya lah yang paling benar. Orang yang benar selalu introspeksi, selalu bercermin. Apakah hidup saya sudah sesuai dengan aturan? Apakah hidup saya sudah sesuai dengan perintah Tuhan? Dan orang ini biasanya juga rendah hati. Mau menerima kritikan, mau menerima saran, mau mendengarkan apa kata orang. Dan biasanya juga mereka berbicara dengan hati-hati. Saudara, pertanyaannya pagi ini, kita terletak pada bagian mana? Apakah Bapak, Ibu, dan saya termasuk orang yang benar? Atau orang yang merasa paling benar? Perlu kita renungkan. Dan kita masing-masing sebagai orang Kristen perlu introspeksi. Kita masuk bagian yang mana? Karena apa, saudara? Yang namanya pertengkaran, yang namanya konflik sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita karena masing-masing merasa paling benar, merasa paling baik. Padahal menurut penilaian orang lain itu tidak demikian. Apalagi Bapak, Ibu, dan saudara, penilaian Tuhan yang kita anggap benar, yang kita anggap baik menurut jalan kita, menurut hidup kita, belum tentu baik dan benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kita dikaruniai atau mendapatkan anugerah tubuh atau jasmani yang lengkap. Kita punya mata. Tuhan mengharapkan mata kita menjadi pelita kehidupan yang baik.
mata kita melihat. Dan itu menjadi pelita kehidupan yang baik setiap hari. Tuhan karuniakan kita lidah. Untuk apa lidah? Agar setiap orang bisa berbicara yang benar, memberi kesaksian yang benar. Lidah kita itu sangat penting. Bisa membangun kehidupan manusia, tetapi juga bisa merusak kehidupan manusia ketika lidah itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hati, Bapak Ibu, kita dikaruniai hati. Untuk apa hati kita? Kenapa manusia diberi hati? Agar setiap orang dapat berbelas rasa dengan mereka yang lemah. Bisa memberikan bantuan, peduli pada mereka yang lemah. Dan telinga, saudara-saudara, telinga ada dalam tubuh kita. Untuk apa Tuhan berikan telinga pada kita? Agar kita dapat mendengarkan jeritan orang-orang yang sakit, jeritan orang-orang yang lemah. Dan terlebih dari itu, Tuhan ingin telinga kita mendengar apa kata Tuhan, apa perintah Tuhan, apa kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati saudara, mau mendengarkan, itu yang akan membuat kita sendiri bertumbuh. Mau mendengarkan dan menjadi orang yang rendah hati, itu yang menjadikan setiap orang beriman bertumbuh dan berbuah untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai hari ini kita belajar menjadi orang yang benar, bukan menjadi orang yang merasa paling benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarilah dan bimbinglah kami semua untuk belajar menjadi orang yang benar, menjadi orang yang rendah hati, bukan menjadi orang-orang yang merasa paling benar. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami semua memohon berkat Tuhan untuk setiap kegiatan, pekerjaan, aktivitas yang akan kami lakukan pada saat ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, sehingga kami dapat merasakan kasih karunia Tuhan dan selalu bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua memohon berkat dan pertolongan Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.